Suhrep tebeng tinelan, gajah meta hanon ingguling, mandra-mandra winasis, nenggih negari ingkang winursita. Jagat raya menggelegar kisah di tanah Celebes, sebuah tempat di mana harga diri diletakkan di atas tajamnya badik. Inilah kisah kerajaan kembar Goa dan Talo. Dua raga, namun satu jiwa, diikat oleh sumpah sakral para leluhur. Luakaraeng se reata. Dua raja, satu rakyat. Siapa yang mengkhianati salah satu, maka dia mengkhianati keduanya. Angin laut berembus membawa kemakmuran. Namun, di balik ombak pantai Losari, bau mesiu dan keserakahan bangsa asing mulai membayangi tanah para pelaut ulung. Kekuatan persatuan mereka akan diuji oleh taktik licik dari seberang lautan. Kita mulai kisah ini dari Sumpah Agung di Istana Tamalate. Tersebutlah masa di mana Islam mulai merasuk ke relung hati para penguasa Makassar. Sultan Alauddin, sang sultan pertama Goa, duduk berhadap-hadapan dengan sang mentor, sang arsitek kejayaan Makassar, Karaeng Mato Aya, Raja Talo. Paman Karaeng Mato Aya, tataplah keluar jendela istana ini. Pelabuhan Sombaopo kini telah menjelma menjadi jantung Nusantara. Perahu pinisi kita menjelajah hingga ujung bumi, membawa rempah, membawa martabat. Namun, persatuan kita ini pasti akan mengundang kesajian dari luar. Sombayang, selama darah Goa dan Talo menyatu dalam satu cawan sumpah, tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang mampu menentukan kita. Ingatlah hukum laut kita yang telah kita sepakati bersama. Pasar harus bebas dan laut adalah milik Tuhan. Siapapun dari Melayu, Tionghoa hingga Eropa boleh berdagang asalkan mereka menghormati adat. Namun paman, kongsi dagang Belanda yang menyebut diri mereka VOC itu, mereka mulai bertingkah lancang. Mereka mengirim surat mendesak agar kita mengusir pedagang Inggris dan Portugis. Mereka ingin memonopoli seluruh rempah-rempah yang masuk ke pelabuhan kita. Sekali-sekali jangan pernah goyah. Dan tidak, kita memberi satu jengkal tanah pada monopoli Belanda, maka kita sedang menyerahkan leher rakyat kita untuk dirantai. Katakan pada utusan George, Tuhan menciptakan bumi ini agar pergi bersama. Kita sambut perdagangan mereka dengan tangan terbuka. Tapi jika mereka membawa meriam untuk memaksa, kita sambut dengan besi batik terputus. Benar paman, persatuan Goa dan Talo tidak dibangun di atas ketakutan. Mari kita perkuat benteng-benteng kita dari ujung pandang hingga Karonggong. Biarlah dunia tahu, Makassar adalah tanah mereka. Waktu bergulir, tahun-tahun berlalu bagai kedipan mata. Sultan Alauddin dan Karaeng Mato Aya telah tiada, digantikan oleh generasi penerus. Di Batavia, markas besar VOC, Laksamana Cornelis Pilmen memendam amarah yang membakar dada. Kegagalannya menembus pasar Makassar membuat mukanya merah padam. Sialan! Berani-berani sekali Sultan Makassar itu menolak perintah VOC. Sultan Hasanuddin, si keparat muda itu, sekarang memimpin Goa dengan tangan besi. Pelabuhan Sombaopo masih menjadi pelarian bagi para pedagang sumbukan. Ini tidak bisa dibiarkan. Jika Makassar tidak dihancurkan, VOC akan bangkrut di tanah Inggris Belanda. Tapi Jenderal Sudirman, pertahanan mereka terlalu kuat. Benteng Sombaopo dilapisi dinding batu yang tebal. Dan pasukannya terkenal sangat nekat dalam bertempur. Kita butuh bantuan dari dalam jika ingin menang. Hahaha, kau pikir aku bodoh? Orang-orang Makassar memang kuat, tapi mereka punya rumah.
Mereka terlalu keras pada kerajaan-kerajaan tetangga. Di tanah Bugis Bone ada api dendam yang membara. Panggil kesatria Bone yang sedang mengajukan diri itu. Panggil Arung Palaka ke hadapanku. Spillman, jangan buang waktu dengan retorika dagangmu yang menjijikan itu. Aku datang ke sini bukan untuk menjadi pelayanmu. Aku datang untuk menagih janjimu. Tenang, Kobala, tenang, sahabatku yang perkasa. Aku tahu rasa sakitmu. Rakyat Bone dijadikan pekerja paksa oleh Goa untuk menggali batu benteng mereka. Bukankah begitu? Cukup! Jangan ingatkan aku pada kehinaan itu. Setiap malam, aku mendengar cerita rakyatku yang disiksa di tanah Makassar. Harga diri kami diinjak-injak. Aku bersumpah tidak akan memotong rambutku ini sebelum tanah Bone merdeka dari cengkraman Goa. Tepat, kita punya musuh yang sama, Arung Palaka. Aku beri kau ribuan senapan, kapal perang, dan meriam terbaik dari Belanda. Kau pimpin pasukan Bugismu, seberangi lautan, dan hancurkan Hasanuddin. Setelah Goa, kau akan menjadi raja tertinggi di tanah Celebes. Dan VOC hanya meminta hak dagang di pelabuhan. Bagaimana? Sepakat. Demi leluhurku, demi kemerdekaan rakyat Bone, darah harus dibayar dengan darah. Bersiaplah Hasanuddin. Badik kemarahan ini akan segera menembus dadamu. Pecah pulalah Perang Makassar. Tahun 1666 menjadi saksi paruh jagat bergetar. Armada raksasa VOC yang bersekutu dengan pasukan Arung Palaka mengepung Goa Talo dari darat dan laut. Meriam-meriam Eropa memuntahkan bola api, membakar rumah-rumah rakyat. Di atas dinding benteng Somba Opu yang legendaris, Sultan Hasanuddin berdiri tegak bekarang di tengah badai. Prajurit Goa Talo, jangan gentar melihat banyaknya kapal musuh di Cakrawala. Tanah tempat kita berdiri adalah tanah merdeka, diwariskan dengan tetesan darah dan sumpah suci para leluhur kita. Aku lebih baik mati bersimbah darah di atas medan laga daripada hidup melihat panji asing berkibar di tanah Makassar. Tembakkan semua meriam ke arah gerbang utama. Arung Palaka, kerahkan seluruh pasukanmu. Jangan biarkan mereka bernafas. Hasanuddin, keluar kau dari bentengmu. Hadapi aku sebagai sesama anak-anak laki-laki Celebes. Mari kita selesaikan dendam sejarah ini. Di ujung senja yang kelam, dua kesatria terbaik tanah Sulawesi akhirnya bertemu muka. Saudara setanah air yang terpisahkan oleh dinding nasib dan dendam politik. Arung Palaka, sungguh malang nasib tanah leluhur kita. Mengapa sebilah bandik yang seharusnya kita gunakan untuk mengusir penjajah kulit putih itu justru kau arahkan kepadaku? Mengapa kau menuntun tangan asing untuk merusak rumah saudaramu sendiri? Hasanuddin, jangan kau gunakan lidah manismu untuk menghapus sejarah. Goa yang memulai semua ini, kalian memenjarakan kebebasan kami, memperbudak kaumku. Aku tidak membela Belanda. Aku membela harga diri Bone yang telah kalian hancurkan. Jika ada kesalahan di masa lalu, kita bisa menyelesaikannya secara adat di dalam rumah kita sendiri. Raden, bukan dengan membawa serigala Eropa ke dalam pekarangan. Mereka hanya memanfaatkan amarahmu. Sadarlah, setelah Goa runtuh, mereka akan mengikat badanmu juga. Sudah terlambat untuk menyesal. Langit tidak boleh memiliki dua matahari. Hari ini, salah
salah satu dari kita harus rebah di atas tanah ini. Nawako. Sejarah tertulis dengan tinta darah. Akibat kepungan yang tak kunjung usai, kelaparan yang melanda rakyat, serta taktik adu domba yang memecah belah persaudaraan, Sultan Hasanuddin mengambil keputusan paling berat dalam hidupnya. Demi menyelamatkan sisa rakyatnya dari pemusnahan massal, sang ayam jantan dari timur bersedia menandatangani perjanjian Bongaya. Hahaha. Akhirnya, ayam jantan dari timur telah dipatahkan jalurnya. Berlututlah di hadapan kekuasaan VOC Hasanuddin. Mulai hari ini, Somba Oku adalah milik kami, dan kau hanyalah raja tanpa tarik. Spillman, kau boleh merasa menang hari ini. Kau boleh meruntuhkan batu-batu di benteng Somba Oku hingga rata dengan tanah. Kau boleh memenjarakan raga dan kerajaanku dengan selembar kertas beracun ini. Namun, ingatlah kata-kataku ini. Jiwa merdeka anak laki-laki Makassar tidak akan pernah bisa kau penjarakan dalam segel kompenimu. Semangat para pelaut kami akan menyebar ke seluruh penjuru Nusantara. Kami boleh kalah dalam pertempuran hari ini, tapi keturunan kami kelak akan bangkit dari segala arah untuk menghancurkan keangkuhan bangsa. Matahari terbenam di ufuk barat pantai Losari, meninggalkan warna merah keemasan yang membakar langit. Perang boleh usai, benteng Somba Opu boleh runtuh, dan kerajaan Goa Talo secara fisik mungkin lumpuh. Namun, sumpah persatuan awal mereka, ketajaman strategi para leluhur, serta keberanian tak murni Sultan Hasanuddin tetap hidup. Ia tidak pernah benar-benar kalah. Jiwanya tetap merdeka, menjadi api abadi yang membakar semangat perjuangan bangsa Indonesia di masa depan. Tancep Kayon, pergelaran selesai.